dasar dulu ya. Dalam satu paket ada beberapa komponen yang paling penting. Yang pertama sudah pasti PC-nya itu sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker dan handset. Oke, untuk kali ini untuk mouse and keyboard dan monitor dan speaker aku nggak bakal jelasin terlalu detail karena tujuan kita adalah untuk merakit PC itu sendiri. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama casing, yang kedua memorial, yang ketiga motherboard, yang keempat memori RAM, yang kelima penyimpanan atau bahasa umum HDD atau hard disk, yang keenam PSU atau power supply, yang ketujuh adalah VGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah aku bakal bagi jadi 3, yaitu yang pertama komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan power supply dan casing dan power supply. Untuk casing di sini gunanya untuk menyimpan partisipasi. Biasanya peran cukup penting kegunaannya untuk mendinginkan CPU kamu yang biasanya saat kamu membeli casing sudah termasuk fan itu, tetapi biasanya dikasih 1 atau 2 atau 3, tapi saran aku kamu harus pasang 3 fan di PC kamu, 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Untuk dulu hanya menggunakan hard disk pun sudah cukup untuk sistem data dan lain-lain, tapi untuk sekarang gunakan agar lebih optimal penyimpanannya. Gunakan 2 penyimpanan SSD untuk sistem dan hard disk untuk penyimpanan data dan lain-lain. Ini adalah sangat. Lalu yang ketiga adalah power supply atau PSU. Nah, fungsi dari PSU ini adalah sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing. Pakai PSU 450 ke bawah tanpa VGA eksternal. Lalu 450 sampai 700 watt PC menengah yang menggunakan VGA eksternal. Lalu 700 watt ke atas untuk PC Extreme. Pakai PSU rating 80+ asli. Untuk cara ceknya kalian bisa periksa masuk ke situs resminya itu sendiri, lalu cari PSU kamu, apakah ada PSU kamu di situ atau tidak. Lalu lanjut ke komponen utama. Di sini adalah CPU cooler, motherboard dan memori RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berguna, jadi harus cocok dan sesuai satu sama lain. Lalu untuk CPU cooler sangatlah penting, tetapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas nih ya, atau lama, biasanya CPU coolernya belum termasuk, jadi kalian harus beli sendiri atau terpisah gitu ya. Tapi bila sistemnya kalian sudah menengah ke atas lalu dikasih cooler ke bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama ialah pasang CPU Intel ke motherboard Intel, lalu CPU AMD ke motherboard AMD. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke perakitannya. Siapkan bahan-bahan obeng, alat-alat ya, tentunya alat-alat obeng plus minus, dan motherboard Pertama-tama kita siapkan motherboard dan prosesor, dan jangan lupa untuk membuka kunci start prosesor pada mainboard. Lalu kita pasang prosesor pada posisi yang pas sesuai dengan video ini. Lalu kita siapkan RAM yang kita sudah siapkan tadi. Pastikan posisi pemasangan sesuai dengan slot. Setelah itu kita pasang HS coolernya dan pastikan posisi HS coolernya berada di tengah. Kemudian kita putar keempat sudutnya dengan sekaligus. Lalu kita tindis ke bawah sampai bunyi klek. Setelah bunyi klek, jangan sampai, perhatikan kabelnya jangan sampai
everything is benar. Lalu kita beralih ke pemasangan power supply. Pasang dengan benar sesuai pada video di atas, dan jangan lupa untuk memasang baut-baut pada sisi belakang casing dengan benar. Lalu kita pada visiku kali ini, aku harus memutar kabelnya untuk masuk ke bolongan ke tengah, supaya untuk mempermudah aja lah guys, kan mau dipasang-pasang ke motherboardnya. Belum memasukkan, ini kita back panelnya udah dipasang ya, agar motherboardnya yang kita pasang nanti supaya pas dan terlihat rapi dari belakang. Lalu kita masukkan motherboard yang kita sudah rakit tadi, lalu kita pasang baut di pojok-pojoknya satu persatu. Lihat juga posisi back mountnya, maksudnya back panelnya, apakah posisinya sudah pas. Selanjutnya kita pasang hard disk di tempat yang sudah disediakan di dalam casingnya. Baut juga sisi atasnya agar hard disk tahan terhadap goncangan dan terpasang dengan kuat. Setelah itu pasang juga power supply dan pasang pula kabel yang sudah kita pasang pada motherboard di awal. Selanjutnya kita memasang kabel-kabel motherboard dari ponsel yang sudah kita pasang tadi. Jangan lupa untuk memastikan start power tuh udah benar-benar pas atau belum. Diingat ya guys, jangan sampai longgar. Setelah itu pasang pula kabel-kabel power panel, power OLED dan LED dan hard disk. Umumnya pada semua jenis motherboard ada pada bagian bawah. Menyesuai tulisan ya guys, karena di situ udah ada tulisannya mana panel power, panel reset, dan juga panel USB dipasang dengan posisi yang benar ya, jangan sampai kebalik. Jangan sampai salah memasang panel-panel tersebut pada motherboard.
Lalu pada terakhir kita cek tuh nyala nggak ya tombol powernya dan tombol untuk pemasangan kayak. Nah, di sini kita klik Windows, kemudian kita shutting down terlebih dahulu, kemudian tekan tombol del sampai PC kita nyala. Nah, di sini kita klik Windows, kemudian kita shutting down terlebih dahulu, kemudian tekan tombol del sampai PC kita nyala. Lalu kita ke setting kembali, kita klik save and exit, kemudian kita pilih save charger, kita next, lalu kita save charger and keyboard, kita next. Nah, udah, kita tinggal tungguin aja. Nah, yang pertama kita pilih English, kemudian yang kedua kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita langsung next, lalu install now. Kemudian kita klik I don't have a product key. Di sini kita pilih Windows 10 Home yang mau kita install, lalu kita klik next. Kita klik accept the license term. Kita klik next lagi, klik custom install Windows only, kemudian kita pilih yang 140,4 GB, lalu kita next. Nah, udah, kita tinggal tungguin aja. Di sini kita klik Windows 10 yang di atasnya. Oke, kita tunggu kembali. Nah, di sini kita ketik aja nama kita sebagai contoh Naya dan Tia. Kita klik next. Habis itu selesai deh, tinggal tunggu dan kita bakal masuk ke Windows. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sekian video dan penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.